tengah melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia, masyarakat harus berhadapan dengan kelangkaan serta melonjaknya harga obat-obatan, oksigen, serta alat-alat kesehatan pendukung penanganan virus COVID-19. Akibatnya, masyarakat kesulitan mendapatkan obat dan kebutuhan lainnya. Bahkan, ratusan nyawa melayang dikarenakan minimnya ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan. Beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab telah memanfaatkan situasi ini untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar, sehingga menyebabkan harga obat-obatan dan alat kesehatan di pasaran semakin melonjak dan memberatkan rakyat. Mendengar hal ini, pemerintah pun dengan cepat menindak tegas mafia obat dan alat kesehatan COVID-19 dengan menetapkan harga eceran tertinggi obat COVID-19, sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan saat membeli obat-obatan tersebut. Sulitnya keadaan ekonomi di masa pandemi membuat masyarakat yang terpapar virus COVID-19 harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk pengobatan, dikarenakan pemerintah hanya menanggung biaya rumah sakit bagi pemegang kartu BPJS Kesehatan. Beberapa jenis obat COVID-19 yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan terpaksa harus dibeli sendiri oleh masyarakat. Sayangnya, dikarenakan banyaknya permintaan obat karena COVID-19, harga obat-obatan dan vitamin ini justru semakin tinggi dan di luar ekspektasi masyarakat. Tak hanya itu, kenaikan harga juga terjadi pada alat-alat kesehatan seperti halnya tabung oksigen yang saat ini banyak dibutuhkan, namun ketersediaan tabung oksigen ini juga semakin mengalami kelangkaan. Pemerintah lantas menetapkan harga eceran tertinggi obat dalam masa pandemi COVID-19 dalam keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07-Menkes-4826-2021 dengan ketentuan bagi penjual yang memasang harga di atas harga eceran tertinggi, maka ancaman hukumannya adalah 5 tahun penjara. Pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Wasisto Raharjo Jati mengatakan, mengenai adanya dugaan temuan mengenai mafia alat kesehatan dan obat-obatan COVID-19 mungkin terjadi. Pasalnya, saat ini negara tengah menghadapi ketimpangan berupa keterbatasan yang dialami pemerintah dan kebutuhan mendesak dari masyarakat. Saya pikir adanya dugaan temuan mengenai mafia alat kesehatan dan juga obat-obatan itu dimungkinkan terjadi. Saat ini kita menghadapi adanya ketimpangan, yakni keterbatasan yang dialami pemerintah dan juga kebutuhan yang mendesak dari masyarakat. Nah, dalam hal ini mafia itu diuntungkan dengan kondisi tersebut dengan cara memonopoli harga alat kesehatan dan juga obat-obatan dengan cara menyelundupkan kedua hal itu dan kemudian menjualnya dengan harga tinggi karena semua pihak sangat membutuhkan kedua hal itu. Mencermati adanya praktek yang tidak bermoral ini, saya pikir kehadiran mafia ini cukup meresahkan karena mereka sendiri berusaha mendapatkan keuntungan di atas penderitaan. Yang kedua, mereka juga berusaha untuk mendelegitimasi pemerintah karena keterbatasan yang dialami oleh aktor-aktor negara. Wasisto menuturkan bahwa pola kerja mafia alat kesehatan ini akan semakin memperparah kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia karena pemerintah maupun pihak penyedia jasa medis tidak saling bekerja sama dengan baik dalam menangani pandemi COVID-19. Wasisto menilai, tindakan mafia alat kesehatan ini merupakan tindak kejahatan luar biasa yang sudah melawan nilai-nilai kemanusiaan. Saya pikir dengan pola kerja mafia yang seperti itu, tentu ini tidak membuat kondisi penanganan pandemi Indonesia akan berjalan lebih baik, bahkan saya pikir akan lebih buruk karena adanya monopoli penyelundupan barang dan jasa soal medis dan juga distribusi yang timpang yang notabene itu karena praktek mafia. Tentu ini
akan membuat pandemi ini tidak akan berakhir di Indonesia, karena semua pihak tidak saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan. Maka saya pikir adanya tindakan preventif, misalnya memutus mata rantai mafia dengan melakukan investigasi siapa yang berkepentingan dan siapa yang mengambil keuntungan dari semua ini, tentu menjadi hal yang sangat signifikan untuk memutus mata rantai mafia ini, karena tentu kejahatan mafia ini sudah termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa, karena perilaku kriminal yang mereka lakukan itu sudah melawan nilai-nilai kemanusiaan, yakni adanya kebutuhan medis. Miris dengan kejahatan yang dilakukan oleh mafia alat kesehatan, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni mengatakan praktik penjualan obat-obatan dengan harga tinggi menurutnya sudah tidak bisa dibenarkan. Dirinya juga meminta kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk menindak tegas keberadaan para mafia obat COVID-19 dan meminta kepada kepolisian untuk mengawasi dan menertibkan para penimbun dan mafia obat dan alat kesehatan COVID-19, serta berkoordinasi dengan e-commerce demi bertanggung jawab menjaga harga obat-obatan agar tetap stabil. Penyelidikan atas kasus mafia obat COVID-19 dan alat kesehatan selama pandemi juga terus berlangsung. Sebelumnya, Polda Metro Jaya sempat menangkap 3 kelompok yang menjual obat Avigan, Ivermectin, dan tabung oksigen di atas harga normal. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus juga mengungkapkan pihaknya telah menangkap salah satu pemilik toko obat di Pasar Pramuka, Jakarta Timur karena menjual obat Ivermectin dengan harga 6 kali lipat, yakni Rp475.000 per box. Padahal harga asli obat tersebut hanyalah Rp75.000. Di sisi lain, pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan apabila ada pihak yang sengaja bermain menjadi mafia obat-obatan dan alat kesehatan COVID-19 di situasi saat ini, maka tindakan tersebut dinilai sungguh tidak beradab. Karena mestinya saat ini semua pihak harus peka dan saling menolong untuk kebutuhan masyarakat yang sedang kesulitan dan bukan malah meraup keuntungan di dalam kesempitan. Kalau memang diduga ada politisi yang katakanlah ya bermain atau menjadi mafia ya terkait dengan alat kesehatan dan obat-obat, ini sungguh sangat memprihatinkan ya. Di tengah masyarakat sedang berduka, hari demi hari ya banyak yang berjatuhan, berguguran karena corona. Di saat yang sama ini ada mafia gitu, terkait dengan alkes dan obat-obatan itu. Ini sungguh mohon maaf ya, politisi yang tidak beradab dan sangat biadab ya. Mestinya ya mereka-mereka yang mampu, yang punya, atau politisi, elit-elit politik itu mestinya punya kepedulian untuk membantu gitu. Bahkan menghibahkan atau memberi apa yang dimiliki. Bukan malah tadi ya menjadi mafia terkait dengan obat-obatan tersebut. Nah, langkah pemerintah yang harus dilakukan adalah ya, menindak tegas mereka oknum-oknum ya, mafia atau mereka para politisi yang diindikasikan terlibat dalam permainan mafia obat dan lain sebagainya itu. Ini kita sedang berduka, tapi di saat yang sama mereka bermain mencari keuntungan. Nah, jika itu terjadi pada oknum pemerintah, tentu begini ya, mafia itu kan tidak akan jauh dari sekitar lingkungannya sendiri. Artinya bisa jadi, mohon maaf ya, itu bagian daripada misalkan orang dalam pemerintah sendiri yang bisa jadi kongkal-lingkong dengan para pengusaha yang berkongkal dengan pihak-pihak yang lain untuk mengambil keuntungan. Jadi sikap pemerintah harus tegas mencari dan memburu orang itu ya, lalu dipublikasi di media, lalu diberi sanksi yang tegas. Saat ini pemerintah melalui Menteri Kesehatan dan Badan POM telah membahas lebih dalam mengenai kelangkaan obat-obatan COVID-19 dan alat kesehatan khususnya oksigen bersama dengan DPR RI.
Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Melkiades Lakalena mengatakan bahwa DPR akan mendorong Kementerian Kesehatan, Badan POM dan seluruh pengusaha di bidang farmasi untuk bersinergi agar pasokan obat-obatan dan alat kesehatan dapat terpenuhi dengan baik. Para pengusaha farmasi ini diketahui sudah mulai menginstruksikan para distributor pabrik dan retail di lapangan untuk bisa mengusung pemerintah menjadi bagian dari komitmen mereka untuk membantu bangsa dan negara, serta menjaga pasokan obat-obatan untuk masyarakat yang membutuhkan. Kelangkaan obat dan alat kesehatan khususnya oksigen. Kami juga kemarin membahas mendalam bersama dengan Menteri Kesehatan dan jajaran beserta Kepala Badan POM dan jajaran agar juga alat kesehatan dan khususnya oksigen ya dan semua alat kesehatan dibutuhkan ya, ventilator, kemudian HFNC dan berbagai kebutuhan lain di lapangan, termasuk juga obat-obatan COVID yang juga kemarin sempat langka. Kami dorong agar Kementerian Kesehatan, Badan POM beserta seluruh jajarannya, baik itu gabungan pengusaha di bidang alat kesehatan maupun gabungan pengusaha di bidang farmasi, dan semua pihak itu, kepolisian dan juga semua kita, itu bersinergi agar pasokan alat kesehatan dan juga obat-obatan ini di lapangan juga bisa tersedia dengan baik. Itu yang juga kami dorong betul kemarin, dan kami sudah mendapatkan kabar bahwa teman-teman pengusaha farmasi juga sudah menginstruksikan bahwa seluruh distributor, pabrik dan juga retail di lapangan juga mulai bisa mensupport pemerintah menjadi bagian dari komitmen mereka untuk membantu bangsa negara ini, membantu masyarakat, dan mereka sudah punya komitmen kuat untuk juga menjaga pasokan kebutuhan obat-obat COVID yang dibutuhkan oleh masyarakat sangat tinggi hari ini. Tak hanya pengamat dan politisi, masyarakat luas pun juga turut menyayangkan adanya kejahatan kemanusiaan yang dilakukan mafia alat kesehatan COVID-19 demi meraup keuntungan di situasi darurat saat ini. Berikut komentar masyarakat terkait kelangkaan obat dan alat kesehatan yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Kalau saya sendiri tidak setuju ya Pak ya, karena memang kemampuan daripada masyarakat kita ini kan semakin rendah, penghasilan semakin menurun. Seharusnya harus lebih murah gitu. Atau kita bisa berdikari, banyak yang bisa kita produksi dari kemampuan para anak negeri ini yang kita bisa maksudnya kita bisa naikkan lah kemampuan daripada anak-anak bangsa ini gitu loh. Jadi jangan ketergantungan kita sama asing. Satu, sebagai pemerintah, ya usulnya sempat pemerintah dong, bisa mengendalikan, bisa mengontrol hal-hal tersebut. Contohnya alat kesehatan mahal. Contoh nih, dalam rangka menyambut COVID-19, oksigen ya kan nyari oksigen susah. Di mana-mana rumah sakit kurang. Itu tugas pemerintah untuk mengontrol hal-hal tersebut. Yang kedua, termasuk masker, ya kan? Contohnya pemerintah harus proaktif untuk mengcover hal-hal tersebut. Jangan sampai terjadi harga lambung atau melonjak, itu aja. Nah, terus saya mohon kepada pemerintah nih, secepatnya COVID ini bisa ditanggulangi, jangan sampai rakyat terkapar semua lah. Itu, saya mohon kepada pemerintah yang dalam arti kata pemerintah terkait lah, gitu aja. Ya, saya rasa ini perbuatan yang sangat tidak terpuji ya, dan bahkan mungkin melanggar hukum dari beberapa oknum tadi. Dan kenyataannya pada saat ini harga-harga alat kesehatan, vitamin, semuanya juga di samping memang di lapangan juga, di lokasi pasar juga susah dicari, dan juga harganya itu tidak normal. Bahkan mungkin bisa 5-10 kali lipat. Nah, saya menghimbau kepada masyarakat yang memang melakukan hal-hal demikian, saya rasa ini tidak terpuji ya, karena ini kan juga menyulitkan dari masyarakat yang lain. Bagi penderita COVID yang memang membutuhkan obat-obatan tersebut sangat kesulitan karena harganya kan semakin tinggi sekarang. Gitu. Jadi saya rasa ini seharusnya tidak dilakukan lah oleh masyarakat kita, karena ini akan membebani dan juga menyulitkan rakyat yang lain ya, teman-teman yang lain yang terkena COVID terutama. Adanya tindakan tegas dari pemerintah dengan memberikan penetapan harga eceran tertinggi obat-obatan tentunya patut dipuji.
Karena jangan sampai pandemi virus COVID-19 ini menjadi ajang untuk mencari keuntungan bagi mafia yang tidak bertanggung jawab. Karena di situasi seperti ini semua pihak sudah seharusnya saling membantu dan kompak dalam melawan virus COVID-19 agar tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan akibat pandemi ini. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan.